Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Ada statement yang menarik yang dilontarkan oleh Bapak Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem. Beliau mengatakan bahwa ada upaya penjegalan terhadap bakal calon presiden Anies Rashid Baswedan. Upaya penjegalan ini tidak datang dari kekuasaan atau dari lawan politik, melainkan dari kekuatan supranatural. Oke, untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama-sama cuplikan-cuplikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Bahwa memang banyak penjegalan yang dilakukan agar seorang Anies Baswedan ini tidak bisa berlayar dalam kontestasi Pilpres 2024. Ana, saya pikir itu konsekuensi yang harus diterima ya. Bagaimana kita sekarang ini untuk berkilah mengatakan nggak ada itu penjegalan, nggak ada itu upaya-upaya untuk lebih menghambat agar Anies bisa maju terus. Ya fakta lapangannya demikian. Berarti memang ada penjegalan. Ya pastilah itu. Siapa yang melakukan penjegalan, Pak? Saya pun nggak tahu. Terasa bagaikan angin yang menyentuh ya tangan dan bahu kita. Ada desiran, tapi kita nggak bisa tangkap angin itu. Penjegalan dari kekuasaan atau dari lawan politik? Saya nggak tahu, mungkin dari supranatural kali. Oke. Saja. Tapi Anda meyakini bahwa Anies Baswedan bisa berlayar dalam kontestasi Pilpres 2024? Anda harus yakin itu ya Pak Surya? Nah, kalau saya nggak yakin, sudah harus balik kanan nih. Oke. Apalagi yang kita milikin kalau bukan keyakinan itu sendiri. Kita harus yakin itu. Dengan keyakinan Pak Surya ya, yang sangat optimis gitu, yang kami dengar, keyakinan itu yang membuat juga Nasdem mengalami serangan-serangan, baik serangan politik ataupun serangan-serangan dari berbagai sisi. Pak Surya sudah siap dengan segala risiko itu? Sebetulnya saya orang yang bukan terlalu kuat untuk menghadapi itu. Oke. Saya sama, barangkali lebih kuat Nana daripada saya. Baik kondisi fisik atau apa saja. Tapi satu hal yang saya pahami. Niat baik untuk melaksanakan satu rencana baik dan pikiran-pikiran baik itu sendiri adalah merupakan kekuatan yang sulit untuk ditaklukkan. Saya percaya itu. Soal niat baik ya Pak, tapi kan sekali lagi maju kontestasi Pilpres itu sudah ada yang mengatur, meskipun kita juga berusaha ya Pak ya. Tapi seandainya nanti seorang Anies Baswedan gagal untuk ikut kompetisi Pilpres 2024, alternatifnya apa Pak? Apakah kemudian menyorongkan Anies menjadi cawapresnya Prabowo Subianto masuk ke dalam opsi ya Pak Surya? Kalau dia udah gagal, kita terima kegagalan itu. Bagi siapapun yang berhasil menggagalkan Anies Baswedan untuk tidak maju, masa diterima begitu saja Pak? Masa nggak ada opsi kedua? Mungkin ada simulasi matriks misalnya. Oke, Mas Anies gagal menjadi capres dari koalisi perubahan. Daripada sayang, mungkin kita bisa menyorongkan menjadi cawapres di koalisi yang lain. Tapi kalau ke koalisinya PD Perjuangan agak sulit mazhab politiknya. Tapi mungkin ke Prabowo. memang pendekatannya mencalonkan Anies Baswedan ini bukan semata pragmatisme. Oke. Untuk apa calonkan Anies kalau untuk pragmatisme? Anies dicalonkan karena memang itu adalah panggilan sejarah untuk bangsa ini. Untuk menguji konsistensi pluralisme kita, nasionalisme kebangsaan kita. Untuk menyatukan bagaimana agar polarisasi bukan lagi merupakan satu komoditas politik. Agar pemilu berjalan lebih tertib, lebih tenang, lebih matang, lebih sehat.
Pak Surya bicara supaya polarisasi tidak menjadi komoditas politik. Anda meyakini bahwa polarisasi politik identitas tidak akan digunakan oleh orang-orang yang menjadi pendukungnya Mas Anies. Meskipun Mas Anies mungkin sudah punya komitmen ya tidak akan menggunakan cara-cara itu. Tapi bagaimana dengan pendukungnya, kan tidak bisa dikontrol Pak Surya. Siapa yang bisa menjamin itu? Oke. Tapi kita berupaya sepenuhnya. Sebaliknya, kepada siapapun yang menghujat, pikiran-pikiran yang melakukan tuduhan politik identitas yang terus-menerus dijalankan oleh kelompok pendukung Anies Baswedan. Pertanyaan saya, sebenarnya nasionalisme mereka pada kadar yang seperti apa? Kalau mereka benar-benar sebagai nasionalisme sejati, maka runtutannya adalah toleransi. Untuk Anies Baswedan, ya Anies ya, denger nih. Sebaiknya kau itu jangan terlalu banyak ngomong, jangan terlalu banyak menyindir-nyindir orang, jangan terlalu selalu melihat kesalahan-kesalahan orang, seolah kau yang udah paling benar. Semakin kau banyak ngomong, omongan kau itu blunder. Kau sendiri nggak ngerti apa yang kau omongin. Sekarang A, besok berubah B. Contoh omongan yang kau omongin, dulu kau bilang kalau mobil listrik itu penyumbang karbon tertinggi dibanding mobil bus yang pakai pertalite. Kenapa? Kata kau gitu kan? Karena bus itu yang memakai pertalite itu penumpangnya banyak. Sedangkan mobil listrik itu penumpangnya sedikit. Pertanyaan aku, sejak kapan polusi udara itu dari kendaraan tergantung penumpang, isi dari kendaraan tersebut? Sejak kapan, Nis? Ini akibat kau terlalu banyak ngomong, kau sendiri bingung yang kau omongin. Sebaiknya kau tunjukkan kinerja kau aja, prestasi kau aja apa. Walaupun kau udah jadi gubernur gagal di TKI 5 tahun, nah jangan kau bikin juga gagal Indonesia ini. Ya, manusia yang terlalu banyak ngomong seperti kau itu adalah ciri-ciri manusia munafik. Manusia munafik sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila berjanji dia ingkar dan berkata dia dusta. Ya, orang yang banyak bicara biasanya tidak bisa bekerja. Paham itu ya Anies Baswedan? Patung bambu, patung sepatu, waring hitam sebagai solusi kali yang bau, itu semua adalah ide cemerlang dari Anies. Saya jadi ingat dulu ketika Anies masih ada di barisan pendukung Jokowi. Banyak orang yang terpesona sama dia karena tutur katanya yang dianggap pintar. Bahkan kabarnya Jokowi juga terpesona dengan ide-ide Anies tentang tenun kebangsaan. Judulnya sih keren, tenun kebangsaan. Ini konsep tentang merawat kebinekaan kita yang sempat hancur karena dibiarkan SBY selama 10 tahun. Dan Jokowi, saking sukanya Anies pada waktu itu, gak berpikir panjang langsung meminta Anies untuk menjadi Menteri Pendidikan. Tapi antara teori sama praktek, itu ternyata jauh banget bedanya. Anies ini persis seperti dosen pada umumnya yang secara teori oke lah, presentasi good lah, tapi kalau eksekusi nol besar. Saya bukan merendahkan profesi dosen ya, karena dosen itu memang fokusnya adalah teori, mengajar, bukan seorang eksekutor, karena ini dua alam yang berbeda. Anies ketika diminta mengeksekusi ide tenun kebangsaannya, hasilnya malah nol besar. Dia nggak mampu memimpin sebuah tim, dia nggak punya leadership yang bagus, dan akhirnya peta besar pendidikan yang diinginkan oleh Jokowi nggak jalan sama sekali di tangan Anies Baswedan. Dan akhirnya Anies pun dipecat sebagai menteri. Jadi kita harus paham, ketika Anies Baswedan mencoba kembali keluarkan gagasan antitesa dengan mengkritik program mobil listrik yang sekarang sedang dikerjakan oleh Jokowi. Anies bahkan dalam kritikannya itu terkesan nggak tahu apa-apa dan hanya sekedar kritik saja, sekedar pengen jadi antitesanya doang. Perhatikan saja ketika Anies bicara kalau emisi mobil listrik itu jauh lebih besar daripada emisi mobil berbahan bakar minyak. Ini kan, maaf ya, statement yang bodoh sekali.
Semua orang juga tahu kalau mobil listrik itu digencarkan di seluruh dunia. Tujuannya untuk menekan emisi atau gas buang yang diakibatkan oleh sektor transportasi yang berbahan bakar minyak dan gas. Bahkan statement Anies Baswedan itu dibantah oleh produsen mobil listrik dari Cina, yaitu Wuling. Palingan juga Wuling ketawa, kok bisa ya calon presiden nggak paham hal yang gampang kayak ginian. Anies juga mengkritik subsidi yang diberikan Jokowi supaya orang-orang mau pindah dari mobil BBM ke mobil listrik. Anies ini berbicara seolah dia adalah Robin Hood, bahwa subsidi yang diberikan Jokowi itu hanya bisa dinikmati oleh orang kaya. Padahal di banyak negara, subsidi untuk mobil listrik ini sedang digencarkan, bukan hanya di Indonesia saja. Kenapa subsidi untuk mobil listrik itu penting? Ya karena untuk mengubah teknologi dari BBM ke listrik itu nggak mudah dan butuh biaya yang super mahal. Infrastruktur untuk mobil listrik harus dibangun di sepanjang jalan, terutama untuk charger mobil. Nah, nggak ada tuh investor yang mau investasi infrastruktur charger mobil kalau mobil listriknya masih sedikit. Jadi, supaya ada penambahan pengguna mobil listrik, pemerintah di banyak negara, termasuk juga di Indonesia, memberikan insentif seperti subsidi supaya pembelian mobil listrik ini tumbuh pelan-pelan. Ini analogi sederhana sih. Masa Anies Baswedan nggak paham? Dia kan mantan dosen dan mantan menteri. Tapi saya nggak yakin sih kalau Anies nggak paham. Dia itu paham. Tapi kan dia adalah antitesanya Jokowi. Dia harus terus mengkritik Jokowi supaya dia kelihatan pintar. Seperti dulu waktu kampanye gubernur, Anies terus-menerus menjadi antitesanya Ahok dengan mengkritik program-program Ahok yang sedang dijalankan. Tapi tunggu dulu, ketika akhirnya Anies menjabat jadi gubernur, dia malah meneruskan program Ahok karena dia nggak punya ide baru tentang program. Anies hanya memoles nama program Ahok supaya bisa diakui bahwa itu adalah ide dia. Kayak normalisasi diganti sama Anies dengan nama naturalisasi. Rumah susun diganti dengan rumah lapis. Reklamasi diganti dengan nama perluasan daratan. Kerjaannya sama, cuman ganti nama doang. Gitulah Anies Baswedan. Gayanya Anies mau melahirkan keadilan di seluruh penjuru Indonesia. Selama jadi gubernur, emang lu datangin berapa kelurahan sih Pak Anies? Sudah berapa banyak kelurahan? Gak usah kelurahan deh. Berapa kecamatan yang lu datangin di DKI? Yang lu datangin rumah warganya berapa banyak? Bandingkan dengan Pak Jokowi yang sudah keliling Indonesia selama 8 tahun sampai ke tempat-tempat paling pelosok. Membuat BBM satu harga, membuat harga bahan pokok turun, membangun jalan infrastruktur di pedalaman. Kurang apa, Pak Anies? Itulah yang harus dilanjutkan oleh Ganjar Pranowo, melahirkan keadilan yang konkret, bukan dengan kata-kata cangkem doang. Jadi kalau mau bicara yang namanya keadilan, ya turun ke bawah, baru ngomong. Ya toh? Katanya mau kembali ke cita-cita kemerdekaan. Salah satu cita-cita kemerdekaan kita itu menghapuskan penjajahan dari muka bumi. Waktu Piala U20 Israel mau datang, Anda kemana sembunyi? Bersuara nggak untuk masyarakat Palestina? Atau Anda sembunyi supaya tetap populer? Itu kan pengecut. Katanya cita-cita kemerdekaan, omong kosong, bablas. Maaf, sorry, silakan Anda tipu pendukung Anda, kita mah ogah. Bye. Sebagai Ketua Umum DPP KMPI, secara tegas dan lugas, saya tidak ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia yang harus memimpin putra-putra terbaik bangsa ini. Bangsa ini sudah memberikan ruang yang begitu besar kepada Anies Baswedan. Sudah diberi kesempatan untuk menjadi menteri, pernah diberi kesempatan untuk menjadi gubernur. Itu cukup dalam pentas politik tanah air. Tapi kalau sampai meminta ingin jadi presiden, ini terlalu berlebihan. Biarkanlah putra-putra bangsa Indonesia sendiri yang menjadi Presiden Republik Indonesia. Saya setuju, Anda lahir dan besar di sini. Tetapi Belanda
menjajah Republik Indonesia selama 350 tahun. Mereka memiliki anak cucu dan lahir di sini. Mereka tetap saja penjajah dan tetap saja bukan bangsa Indonesia. Belanda juga datang ke Indonesia mengaku jadi pahlawan, ingin menyelamatkan ekonomi bangsa Indonesia. Tetapi mereka tetap saja bukan putra-putra asli bangsa Indonesia. Karena itu saya meminta kepada seluruh pemuda Indonesia, seluruh bangsa Indonesia, seluruh rakyat Indonesia, berilah kesempatan terbaik untuk memimpin bangsa ini. Dari putra bangsamu sendiri. Prabowo oke, Ganjar Pranowo oke. Jangan karena pernah terpilih menjadi gubernur DKI Jakarta, lalu kemudian terlalu kepedean mau jadi presiden juga. Jangan, Anda menjadi gubernur DKI Jakarta bukan karena komunitas yang kuat di situ, bukan. Karena kontestasi politik kemarin mendorong agama, memaksa-maksa agama, kemudian melahirkan Anies Baswedan menjadi gubernur. Tetapi untuk menjadi presiden, jangan juga. Bangsa Indonesia itu terdiri dari beberapa bangsa-bangsa yang memang memiliki leluhur yang asli. Sulawesi memiliki leluhur, Papua memiliki leluhur, Kalimantan memiliki leluhur, Jawa memiliki leluhur, Sumatera memiliki leluhur. Leluhur-leluhur inilah menjadi putra bangsa asli yang harusnya diberikan kewenangan untuk memimpinnya. Saya beri ilustrasi. Anda boleh saja lahir dan besar di rumah saya, tetapi untuk menjadi tuan rumah di rumah saya itu tidak akan mungkin saya akan berikan kesempatan itu. Tidak logis namanya. Anda boleh saja memiliki orang tua atau mengaku memiliki orang tua menjadi pahlawan di negara ini, tetapi untuk menjadi presiden sadar diri. Jangan. Ini yang saya ingin menggugah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, itulah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya sajikan pada kesempatan ini. Dalam muatan video yang pertama, kita melihat bagaimana Bapak Surya Paloh dalam wawancaranya dengan Mbak Nana. Dia bercerita tentang keresahannya. Dia bercerita bahwa ada upaya penjagalan yang bukan dilakukan oleh pihak-pihak kekuasaan atau lawan-lawan politik, tetapi dari kekuatan supranatural. Luar biasa ya, kalau kita mendengar pernyataan dari Bapak Surya Paloh ini. Saya berharap bahwa Bapak Surya Paloh tidak pernah menyerah. Tetap semangat Pak. Bapak sudah mengambil keputusan, Bapak sudah mendeklarasikan Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden di pemilu 2024. Jangan hanya karena saat ini elektabilitas dari Anies Baswedan itu jatuh, lalu Bapak mulai menyerah. Tidak boleh Pak. Tetap semangat. Saudaraku sebangsa dan setanah air, saya mau katakan bahwa dari penjelasan Bapak Surya Paloh, Bapak Denny Siregar, Laude Umar Bonte, dan lain sebagainya tadi, saya berharap bahwa penjelasan-penjelasan atau cuplikan-cuplikan video dari mereka tadi bisa menambah wawasan buat kita, bisa menambah pengetahuan buat kita tentang politik, khususnya menjelang pemilu di 2024 nanti. Kita ketahui bersama bahwa dalam muatan video yang pertama sampai yang terakhir tadi, kita lebih fokus berbicara kepada sosok Anies Rashid Baswedan. Misalnya Bapak Denny Siregar tadi, dia membongkar rekam jejak masa lalu selama Anies Rashid Baswedan memimpin di DKI Jakarta. Dia menceritakan kepada kita semua bagaimana program-program yang dilakukan oleh Anies Rashid Baswedan, proyek-proyek besar yang dilakukan oleh Anies Rashid Baswedan, namun itu semua gatol alias gagal total. Lalu dalam cuplikan video yang terakhir tadi, kita mendengar bersama-sama bagaimana penjelasan dari Laude Umar Bonte, Ketua Umum DPP KNPI. Laude Umar Bonte dengan secara tegas, beliau menolak jika Anies Rashid Baswedan dijadikan sebagai calon presiden untuk pemilu 2024 mendatang. Kita juga mendengar alasan yang sudah dilontarkan atau yang sudah dijelaskan oleh Laude Umar Bonte tadi. Saya berharap bahwa dengan penjelasan dari Laude Umar Bonte tadi bisa menambah pengetahuan kita, bisa membuka wawasan kita untuk mencari figur pemimpin yang tepat untuk memimpin bangsa ini di tahun 2024 sampai 2029. Saudaraku sebangsa dan setanah air, di akhir video saya mau katakan bahwa marilah kita tetap berpikir kritis, marilah kita tetap berpikir cerdas untuk mencari figur yang tepat, untuk melihat sosok pemimpin yang tepat yang akan kita percayakan untuk memimpin bangsa dan negara ini di tahun 2024
sampai 2029. Ada Anies Rashid Baswedan, ada Bapak Prabowo Subianto, dan ada Bapak Ganjar Pranowo. Dari ketiga tokoh ini, siapakah orang yang akan kalian pilih? Orang yang akan kalian percaya sebagai pemimpin bangsa kita di tahun 2024 sampai 2029 untuk menggantikan Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya rakyat jelata harus berani untuk bersuara.